masyarakat menginginkan keadilan. Ya, prinsip equality before the law, kesamaan hak di depan hukum, itu semua derajat, karena hukum adalah sebagai panglima yang tertinggi. Semua harus patuh dan taat kepada hukum. Makanya disinilah tugas dan tanggung jawab kita semua. Ya, bagaimana di sini peran advokat, penasihat hukum, kuasa hukum dituntut bagaimana dia harus tahu bagaimana dalam proses penegakan hukum, karena kita tidak boleh sembarangan, tidak boleh main-main mempermainkan hukum, gitu kan? Nah, di sini tadi dijelaskan karena UUD 45 ya, Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 menentukan secara tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Nah, dalam proses peradilan tentunya tadi sudah dibaca, disampaikan di atas bahwa kebutuhan kuasa hukum, seorang advokat, seorang pengacara, itu bagaimana dia bisa menyelesaikan suatu masalah, ya, baik di dalam proses peradilan maupun di luar daripada proses peradilan. Jangan sampai kita ini salah, oh ini bukan ranah saya, boleh, semuanya boleh. Yang penting jangan lupa, ketika antum semua nanti ditunjuk sebagai kuasa hukum atau sebagai penasihat hukum, harus ada surat kuasa. Karena itu jangan sampai nanti kita salah bertindak. Ya, kita sudah bertindak, malah kita ini di luar dari batas kewenangan kita melakukan tindakan upaya paksa yang bukan ranah hukum, yang bukan ranah kewenangan kita. Kewenangan upaya paksa seperti penggeledahan, penyitaan, ya bahkan kita mengamankan, tapi dengan alasan tertangkap tangan. Kalau tertangkap tangan ya bukan seperti itu, ya dia masuk rumah, gara-gara kliennya sudah ditipu, ya kan, ditipu. Dia sudah membuat laporan polisi atau belum, tetapi dia tahu masuk ke rumah langsung ditikung, tangannya dibawa, itu ya nggak boleh. Ya, nanti malah kita yang terjerat hukum. Apakah di situ ada timbul-timbul delik-delik baru? Apakah 335 ya, perbuatan tidak menyenangkan, ayat 1 disertai dengan ancaman kekerasan, atau justru dia begitu kita seret ada yang luka, timbul kasus 352 penganiayaan ringan, 351 penganiayaan berat. Banyak itu, makanya kita harus hati-hati betul. Jangan sampai nanti kita salah kaprah, ya. Kemandirian advokat, ya. Jadi mempertahankan prinsip bagaimana dia melakukan kebebasan untuk dalam hal dia menjalankan profesinya. Ya, hati-hati karena prinsip-prinsip hukum dalam advokat, ya, di situ ada bebas, mandiri, bertanggung jawab dalam menegakkan hukum yang dijamin oleh undang-undang. Makanya hati-hati, ya, karena memang aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku. Di Undang-Undang Nomor 18 2003 tentang advokat secara jelas. Makanya di situ kan memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, ya, melakukan tindakan-tindakan hukum demi kepentingan klien. Tadi sudah dijelaskan. Yang Undang-Undang 16 2011 ya tentang bantuan hukum. Di situ bagaimana benar-benar dia membela suatu kepentingan rakyat, ya, untuk keadilan. Untuk orang rakyat yang tidak mampu membayar kepada advokat, tampil kita. Gitu kira-kira. Ya, kalau memang dia didolimi, dia berada dalam posisi yang tidak ngerti hukum, dia didolimi, apakah dia diduga sebagai pelaku tindak pidana? Apakah dia ini juga sebagai korban tindak pidana? Harus, ya, itu kewajiban kita, ya, bagaimana akses terhadap keadilan, akses to justice, ya kan, kesamaan di depan hukum, equality before the law, kepada semua warga negara, supaya benar-benar semua ada rasa keadilan, kesamaan hak di depan hukum.
Ya, jadi oleh karena itu semua harus paham ya terkait dengan undang-undang tersebut 18/2003 maupun keterkaitan dengan undang-undang apa tadi itu bantuan hukum ya 16 tahun 2012 itu kira-kira. Sampai di sini ya, coba kita sampai di sini. Ada yang berpendapat, apakah ada yang menambahkan? Ya, Ana membuka forum bagaimana antum semua berani berpendapat terkait dengan masalah profesi advokat, profesi kuasa hukum, atau teman-teman pernah menemukan suatu masalah, suatu perkara, suatu kasus, tetapi di situ bertolak belakang dengan hati nurani, atau bagaimana ada rasa keadilan, atau sudah ada kasus tapi tidak ada kepastian hukum yang ditangani di tingkat penyidikan atau penuntutan atau pengadilan. Ya, tafadhol, siapa yang mau berkomentar atau tanya bolehlah. Kita buka pertanyaan sekarang. Sekarang sudah 16.48 ya, kurang lebih ada waktu sekitar 42 menit. Cukup kita untuk membahas terkait dengan apa yang sudah kita baca. Tolong ketua kelas di sampai mana untuk kita lanjutkan terkait teori ini untuk pertemuan berikutnya. Untuk kali ini tafadhol, siapa yang mau bertanya atau memberi masukan. Sebutkan 4 angka belakang. Saya, Pak. Ya, nomor 1160. Sebentar, 1160 Muhammad Arafiyah Yahya. Ya. Ya, betul, Pak. Ya, tafadhol. Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Tentang surat kuasa hukum tadi, Pak. Jadi Ya. Siapa, Pak, yang mengeluarkan surat ini dan bagaimana cara mendapatkannya bagi kuasa hukum? Seperti itu. Ya. Oh. Cukup, Pak. Nah, ini terkait dengan masalah surat kuasa ya. Terkait dengan masalah surat kuasa. Siapa yang menerbitkan? Ya. Untuk apa kepentingannya? Siapa yang memberi? Siapa yang menerima? Siapa yang menerbitkan? Bagaimana cara membuatnya? Dan untuk kepentingan apa? Kira-kira ini saya tambahkan, kira-kira seperti itu. Ada yang bisa menjawab? Ada yang mengasih masukan? Salah, ora opo-opo. Ayo, tafadhol. Di belakang Muhammad Arafiyah Yahya. Ya, pertanyaan yang sangat bermanfaat supaya antum semua paham. Ya, anak pancing dulu lah, anak pancing dulu nih. Ya, bagaimana surat kuasa itu apabila tidak ada? Anda, kita selaku kuasa hukum, kita selaku advokat, kita untuk melakukan langkah-langkah bagaimana nanti kita ini membela klien atau kita melakukan perbuatan-perbuatan, apakah kita melakukan tindakan-tindakan, kita berkoordinasi, kita menemui, kita berargumen dengan penyidik, dengan penuntut kalau kita tidak ada surat kuasa. Ya, kita dianggap liar, kita dianggap tidak ada kejelasan, ya, tidak ada kekuatan hukum yang mengikat, ya, keterkaitan dengan masalah profesi kita sebagai kuasa hukum. Ya, tafadhol, siapa yang mau udah Anda pancing nih? Ada yang berpendapat? Diulang juga nggak ada masalah. Yang penting berani berbicara. Ya. Atau Ana yang balik bertanya kepada antum semua. Coba yang bisa menjawab. Bagaimana? Ini hampir sama pertanyaan tadi. Cuman Ana mengulas saja untuk memperjelas pertanyaannya. Bagaimana kalau seorang lawyer, seorang pengacara, seorang penasihat hukum, dia bertindak atas nama hukum. Sekali lagi, bertindak atas nama hukum.
tapi tidak ada surat kuasa. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan timbul? Tapi sudah Anda jelaskan di awal sebelum Anda buka forum pertanyaan. Tafadhol, siapa yang berkomentar? Ya, silahkan sambil dibuka-buka. Google juga boleh. Di situ adalah semua pendapat hukum. Pendapat hukum semua boleh-boleh saja. Ya, hukum positif tidak salah tafsir kita. Kita hanya mendapatkan sanksi. Bagaimana kita melakukan pelanggaran hukum positif. Ya, tapi kalau ayat suci Al-Quran, hadis, jangan sampai kita ini ngawur dalam menafsirkan arti-arti atau ayat-ayat tersebut. Bahaya. Tapi kalau hukum positif, semua berpendapat. Satu masalah, ada 3. Ini contoh nih. Ada satu masalah, ada suatu perkara, satu permasalahan. Ya, ada 3 ahli hukum pidana. Ya, ini Profesor A, Profesor B, Profesor C. Pasti dia akan berbeda pendapat dari sudut pandang. Bagaimana menyikapi apakah kasus itu masuk ranah pidana atau tidak. Apakah kasus itu masuk bukti, apakah diduga atau diduga dia melakukan tindak pidana atau tidak. Ya, Fadol, kita latihan. Di sini semua latihan. Kita belajar. Anak juga belajar di sini. Ya, dan anak juga berani berpendapat, berani debat dengan orang-orang yang katanya dia melakukan argumen-argumen secara dasolen. Ya, kalau kita nggak pinter, kita nggak hafal secara dasolen bagaimana kita tentang hukum-hukum, pasal-pasal, secara aturan-aturan yang mengikat, yang berlaku. Secara dasain kita bisa sampaikan. Tapi dengan suatu ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada argumentasi, ada jurisprudensi, ya, ada restoratif. Bagaimana kasus ini kalau dilanjutkan ternyata justru secara dasolen benar harus dihukum berat, tapi dampaknya begitu meluas. Nah, begitu itu baru orang hukum. Betul. Ayo, Anda sudah pancing nih banyak sekali. Ya, Pak. Ya, nomor berapa? 1153. 1153. Mas Ridwan. Iya, Pak. Wah, antum terus nih. Yang lain dulu lah. Yang lain dulu. Antum nanti dulu. Yang lain dulu. Kalau nggak ada, antum boleh lah. Nanti anak panggil. Yang lain. Anak kasih kesempatan yang lain dulu. Saya mau coba, Pak, bertanya. Ya. 152, Pak. Yang ada kaitannya dengan masalah ini dulu. Kaitan dengan masalah apa namanya tadi itu, kalau apabila orang kuasa acara, seorang advokat melakukan tindakan hukum, ya, tetapi dia tidak ada surat kuasa, antum berani berkomentar, benar apa salah ini? Kalau mau salah Pak, tapi alasannya saya tidak tahu, nggak ada masalah, yang penting berani ngomong. Ya, nomor berapa? Jangan Mas Ridwan nanti dulu. Ya, siapa di belakangnya? Yang bertanya yang baru nanti dulu. Ini dulu dijawab satu dulu lah. Ada yang berargumen. Bagaimana pertanyaannya, Pak? Ya, pertanyaannya Ana ulangin. Ya. Tadi kawan antum tadi ada yang bertanya. Kurang lebihnya bagaimana cara mendapatkan surat kuasa. Terus Ana sekarang bertanya balik. Ya, cara mendapatkan surat kuasa. Cara mendapatkan surat kuasa ya kita meminta kepada klien, kepada orang yang memerlukan bantuan hukum. Kan gitu. Yang membuat boleh dia, boleh kita. Tapi tentunya kita, karena kita harus ada surat kuasa hukum atau lawyer atau pengacara ada di situ. Nah, sekarang anak tambahkan ini. Bagaimana apabila seorang pengacara, seorang lawyer, dia membela masyarakat atau klien, ya, tapi tidak ada surat kuasa dan dia juga bertindak secara hukum positif. Bagaimana? Menurut antum? Boleh tidak? 1138, Pak. 1138.
3811. Bentar. Oh, Fikri Naufal. Ya, Jawabannya jelas tidak boleh, Pak. Karena seorang advokasi memberikan pernyataan yang tidak berdasarkan bukti-bukti yang nyata kepada hukum, jelas dia tidak boleh, Pak. Jelas dia kena hukuman, Pak. ya, hukumannya apa kira-kira? Contohnya, salah nggak ada masalah. Jelas Hukum- tidak boleh. Ya, Jelas betul tidak boleh, jawaban. Ya, terus Hukumannya terserah pihak penyidik, Pak. oh, Terserah berat atau tidaknya yang sebuah kasus yang dia nyatakan itu, Pak. oh, ini terhadap profesi pengacaranya ya, yang terjerat Iya, Pak. hukum ya. Iya, yang terjerat hukum, Pak. Oh ya, ada yang bisa menambahkan? 1121 Pak. 1121 Asril Ilyas. Yo. Oh, antum. Oh ya, tafadhol ya. Ya. Apabila tidak ada surat kuasa, kemungkinan yang terjadi adalah dianggap tidak sah, mungkin Pak, atau cacat Pak. Ya, tidak sah atau cacat. Ya kan? Ya, itu kemungkinan Pak. Konsekuensinya apa? Kalau dia datang ke kantor polisi, ada kain dia di situ, dia ditangkap, diduga pelaku, si Fulan ditangkap oleh penyidik. Ya kan? Keterkaitan dengan diduga pelaku, dia ada ancaman di atas 5 tahun, pencurian atau apa kasusnya kan, tiba-tiba kita datang untuk mendampingi dia. Tadi antum menjawab cacat Pak, dia nggak ada surat kuasanya. Nanti diapakan dia kira-kira ini di depan penyidik? Bisa jadi tidak diproses Pak, Ya. karena tidak ada kejelasan Pak. Ya bukan tidak diproses, ya tetap pelakunya diproses, tapi ya hanya diusir, tidak boleh mendampingi kan gitu konsekuensinya. Ya, itu maksudnya. Nah, karena kan pasti penyidik akan bertanya, Anda siapa? Saya kuasa hukum, Pak. Saya lawyernya si Fulan. Oke, silahkan. Anda ke kantor kuasa hukum apa namanya? Jadi bilang lawyer A and partner jalan ini misalkan. Apakah Anda ada surat kuasa dari klien ini yang diduga sebagai pelaku si Fulan? Oh, tidak ada, Pak. Ya wes, kode baik kalau kata orang Jawa kan gitu kira-kira. Dia di situ mau ngapain kan gitu. Nah, itu yang sering terjadi ya. Ini keterkaitan dengan masalah surat kuasa ya. Yang saya pikir antum semua sudah paham. Baik, ada pertanyaan baru? Tadi yang mau bertanya, Pak Badol, nomor berapa? Di sini Bilal ada nggak Bilal nih? 1126, Pak bersuara. Bilal ada? Bilal ada Bilal? Akhi Bilal. Akhi Dafa. Sahreza Muhammad 118 ada? Ada? Akhi Abdurrahman Ridho ada? 1097. Pak, saya ingin bertanya. Nah, nomor 0836. 0836. Oh, tadi Muhammad Doni Anggra Buana. Ya, tafadhol. Ya, kalau misalkan klien ini memberi kuasa dengan lisan bisa nggak Pak? Nggak ada surat kuasa tapi dengan secara lisan. Secara lisan. Iya. Nah, itu doang pertanyaannya. Iya Pak, apakah bisa dianggap itu Pak? Lisan kok. Dia ditelepon, dia dari jarak jauh. Kliennya ada di Aceh. Kuasa hukumnya ada di Papua. Gitu ya. Ya Pak, kira-kira begitu. Kira seperti itu. Perkaranya ada di Aceh gitu ya kan. Dia ada di Jakarta, dia datang ke Jakarta.
karena dia diduga pelaku dipanggil ya oleh penyidik kepolisian DKI, ya kan, dia dipanggil, dia nggak bisa datang, pengacara bisa datang, tapi tidak ada surat kuasa, tapi secara lisan. Oleh ora, siapa yang bisa menjawab? Gampang ini jawabannya. Saya coba, Pak. Nah, nomor 1156. Muhammad Zaki Farhansyah. Oh, Pak Ketua. Iya, Pak Ketua. Ya, tafadhol Pak Ketua. ya, jadi selama dalam bentuk lisan tidak masalah, asalkan ada tanda bukti kalau dia punya surat kuasa. Menurut saya seperti itu, Pak. Secara lisan tidak ada masalah. La muskilah. Itu jawaban antum. Tapi yang penting ada tanda bukti. Bagaimana bisa dibuktikan kalau tidak ada tertulis? Dengan mungkin dengan mengirim dalam bentuk email ataupun sejenisnya. Nah itu. Jadi ada yang berpendapat menambahkan dari Akhi Zaki. Saya Pak. Ya, nomor 1173. 1173. Ini pakai tulisan saya lama. 11. Oh, Muhammad Saif Safiul. Iya Pak. Ya, tafadhol. Nggak boleh Pak, karena Apa boleh apa enggak? nggak boleh. Enggak boleh, ya. Karena Apa? yang namanya surat kuasa hukum itu tertulis Pak, karena di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi. Ya. Ya, sudah cukup. Cukup. Ya, jawabannya betul, tetapi ada yang bisa menambahkan. Ayo, Pak. 119. 1119. 1119 Anugerah Prasasti. Ya. Oke, Pak, benar, Pak. Monggo. Nah, saya mau menambahkan sedikit. Jadi, menurut pandangan saya tidak boleh ya kuasa hukum itu yang dari hanya lisan saja tadi ya. Karena di mana-mana ya, setahu saya yang terjadi di mana-mana. Jadi kuasa hukum itu selalu mendampingi klien dimanapun itu untuk memberi pembelaan, untuk membawakan bukti-bukti segala macam ya. Dan setahu saya belum pernah ada kuasa hukum yang hanya membantu dengan lisan. Adapun dia menyampaikan bukti lewat ini, maka ditakutkan ini tidak kuat, ada faktor-faktor yang lain lah misalnya kan yang membuat itu tertolak kalau hanya mengirim-ngirim dari email atau dari ini dan itu saya. Ya. Toyib, ya, jadi jawabannya betul. Ya, terima kasih. Tadi sudah paham si Muhammad 1173 dan 1119 juga 1156 tadi Pak Ketua, maksudnya juga arahnya ke situ. Tetapi di sini adalah intinya itu secara lisan tidak boleh. Harus ada kejelasan hitam di atas putih yang bisa dibuktikan, karena nanti itu adalah kopinya akan diserahkan kepada penyidik. Karena kalau nanti ada pemeriksaan, apakah itu berita acara klarifikasi atau berita acara pemeriksaan, ya, apakah dia keterangan BAP saksi atau berita acara pemeriksaan tersangka, itu akan ditanyakan kepada si yang dimintai keterangan, ya, yang didengar keterangannya, apakah saudara mau didampingi oleh kuasa hukum. Itu, ini ada surat dari kuasa hukum Anda. Oh, nggak ada masalah Pak, saya nggak didampingi, nggak ada masalah. Nah, situ kepentingan penyidik adalah menelpon kepada kuasa hukum. Gitu kira, meskipun yang dimintai keterangan dia bilang nggak perlu, tapi di situ ada surat kuasa. Ini saya mintai keterangan tambahan. Oh ya Pak, saya akan dampingi. Ya, gitu. Atau nggak ada masalah Pak, saya ada di luar kota. Yang penting hanya sekedar tambahan. Tapi kalau sudah masuk substansi terkait dengan masalah alat bukti, ya itu biasanya dia ketakutan kalau nggak didampingi oleh pengacara. Wah, saya salah jawab, bahaya kan gitu kira-kira. Ya,
Yang dimaksud tadi saya luruskan si Pak Ketua ya, Pak Muhammad Jaki, antum tadi menjawab terkait dengan masalah email, WhatsApp gitu kan. Itu ujung-ujungnya juga nanti terus ditanda tangan juga gitu. Ya, di print, ditanda tangan ya, intinya juga harus ada tertulis ya. Kalau masalah email apa itu teknis ya. Coba begitu sudah email ke sana ke kliennya yang ada di Aceh ya, coba di sana nanti setelah antum tanda tangan kirim ke sini lewat TV ya, itu maksudnya boleh, tapi tetap tertulis, tidak boleh secara lisan. Itu kira-kira karena sesuatu hal dia tidak bisa ada ini dan hari ini dia harus mendatangi penyidik untuk minta bukan di BAP ya, dia mendatangi penyidik. Contohnya seperti ini yang dimaksud tadi Pak Ketua. Contohnya, yang di Aceh dipanggil oleh penyidik polisi DKI Jakarta, gitu kan kira-kira ya, di DKI Jakarta. Tapi begitu dia panggilannya harus Senin besok, hari Senin saya harus ada rapat, saya harus ada begini, saya nggak bisa terbang atau di sana cuacanya buruk atau apalah segalanya bisa diketahui atau masalah kesehatan. Dia menyampaikan kepada lawyer, tolong kau datang ke penyidik. Bukan kamu datang ke penyidik, kamu tak kasih kuasa hari ini minta tolong di sana supaya mewakili saya. Minta pemeriksaannya diundur minggu depan. Diundur pekan depan, tanggal sekian. Terus dia langsung melakukan langkah-langkah komunikasi aktif dengan penyidik supaya tidak salah paham. Kalau nanti dipanggil kedua, anggap nggak datang, dipanggil secara upaya paksa kan repot. Nah, ini Anda tambahkan ini supaya antum paham semua ya. Ada pertanyaan lagi di belakang 1119, Fadol. Bagus ini, aktif semua biar paham tentang keprofesian ini. Ya, ayo. Saya Pak, 1153 Pak. 1153 karena ini nggak urut nih masalahnya yang anak nanti semoga nanti saya print urut ini 1153. Oh boleh lah. Mas Ridwan lagi nih. Boleh Pak. Nah, antum lagi ada masalah ya? Apa Ya, yang ditanyakan? Barakallahu fikum Pak. Ya. Apakah diperbolehkan pihak penuntut dan pihak yang dituntut menggunakan jasa dari lembaga advokasi atau lembaga bantuan hukum yang sama, Pak? Nah, ini pertanyaannya ini bagus ini. Nah, ini bagus. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Yang dituntut, antum harus tahu ya. Ini nggak apa-apa nih, nanti anak suruh jawab yang lain, tapi ini anak tambahkan. Antum harus tahu, orang yang dituntut nih, kalau udah bicara tuntut berarti sudah ada tingkat di jaksa. Gitu. Ya, mestinya pertanyaan Anda orang yang dalam berperkara, bukan yang dituntut. Ya, ini Anda luruskan supaya enak nanti jawab yang lain. Apakah orang yang berperkara, baik orang yang korban tindak pidana? Nah, ini mungkin itu pertanyaan Mas Nur ya. Nah, Ya, orang yang menjadi korban dan yang diduga sebagai pelaku itu menggunakan jasa satu kuasa hukum yang sama. Itu kira-kira. Ya. Iya, Pak. Nah, itu kan. Nah, itu Anda luruskan. Jangan yang dituntut itu sudah tingkat JPU, brother, gitu ya. Jadi orang yang menjadi korban dan orang yang diduga sebagai pelaku, kenapa kita bicara diduga? Jangan kita langsung sebagai pelaku. Belum tentu dia sebagai pelaku, gitu. Kalau tidak cukup bukti ya enggak. Awal korban dan yang diduga sebagai pelaku, dia menggunakan jasa hukum sing podo, ya jasa hukumnya Mas Nur Ridwan SA. Itu kira-kira. Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Betul. Saya mau coba Pak. Ya, nomor 1159 Pak. 1119 Muhammad Alfiansyah Ansori. Ya Pak. Betul. Ya jelas tidak bisa Pak. Karena nanti itu mereka akan bertentangan satu sama lain. Jadi kalau pakai satu orang saja ya nggak bisa Pak. Kalau misalnya pakai satu lembaga tapi orangnya berbeda mungkin masih bisa Pak. Tapi kalau
Satu orang saja nggak bisa. Soalnya ya jelas bertentangan, Pak. Nggak Yang bisa. dimaksud satu lembaga itu ada ZLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, gitu ya. Ya. Tapi nanti yang satu ini pengacaranya Muhammad Alfiansyah, yang satu tadi dari Masrur Ridwan, nah gitu ya. Iya. Nah, tapi nek loro-loro nih nganggo Masrur Ridwan ora oleh, gitu kan maksudnya ya, kan? Nggak bisa, iya. Ora iso gitu ya. Bagus. Ya namanya pendapat. Ya, boleh. Kok ada yang lain yang bisa menambahkan? Saya Pak, 1162. 1162 Muhammad Fahmi Lukman Hakim. Tafadhol. Menurut saya bisa Pak. Jadi nanti seperti proses tahkim. Terus? Jadi ada penengah dari dua kubu. Ya. Jadi penengah yang diridhoi oleh kedua pihak. Nah, itu kan seperti pelajaran kita tadi yang dibaca kan? Ada kan di sini pertanyaan ini. Nah, terus lanjut. Cukup, Pak. Nah, menurut Anda bisa, Pak? Supaya nanti kedua belah pihak dalam rangka restoratif justice. Gitu kan? Gitu. Tafadhol. Bagus ini pertanyaannya bagus, jawabannya juga berpendapat bagus. Ya, semua benar, nggak ada yang salah ini. Baik yang menjawab tidak boleh, baik yang menjawab boleh, betul. Tetapi alasannya apa? Gitu kira-kira. Dua-duanya boleh. Dua-duanya benar. Namanya pendapat. Ya, nanti Ana luruskan. Tapi apa dong yang lain kalau mau menambahkan? Alasannya apa? 1105, Pak. 1105. Saya Pak, saya mau menambahkan Pak. Ya. Ahmad, iya Pak. Ya. Saya setuju dengan pendapat yang pertama dan yang kedua tadi Pak. Apa? Jadi boleh saja selama orangnya itu berbeda. Boleh di dalam satu lembaga, tapi personnya itu beda. Ya. Di antara alasannya ya karena nggak ada aturan yang membatasi soal itu Pak. Ya. Nah, jadi selama nggak ada aturan yang membatasi itu, maka boleh-boleh saja gitu. Nah, ya itu maksudnya, itu orang hukum, ya. Bagus. Ada yang sekali lagi ada yang mau menambahkan sebelum pertanyaannya berganti? Saya Pak, mau nambahkan ya, Pak. 1119 lagi Pak. Oh, yang lain sih, yang lain, ntar dulu. Yang lain. Saya Pak. Nomor 1190 Pak. 1119. Sebentar nih, nomornya nggak urut nih. Ana harus berulang besok. Syafiar Halim. Ya. Iya Pak. Ya, tafadhol. Boleh Pak. Kan cuma satu lembaga, tapi kan person yang dibela, maksudnya klien yang dibela kan berbeda. Ya. Kan orang kan punya beda argumen masing-masing lah. Ya. Jadi bisa Pak. Ya. Cukup ya. Jadi begini, berarti antum intinya sudah paham semua lah ini ya. Ana sampaikan di sini betul. Yang pertama, tidak ada aturan yang mengatur kaitan ini boleh atau tidak. Boleh atau tidak. Ya, justru yang menguntungkan di sini apabila itu kasusnya yang semi pidana dan perdata, seperti kasus penipuan atau penggelapan terkait dengan masalah muamalah. Ya, di situ mereka jual beli, tapi ternyata di situ proses penyelidikan. Ya, tiba-tiba si korban ini menggunakan jasa kepada hukum Syafiar Halim. Ya, menyampaikan, Pak, tolong ini saya bikin laporan polisi lah, anak nggak bisa ke kantor polisi ini. Ini contoh anak kasusnya seperti itu. Ya, tiba-tiba dia qadarullah, ya, yang pelakunya ini kenal juga sama Syafiar Halim gitu. Kan gitu kira-kira. Aneh, laporkan ini sama si ini. Gimana itu? Waduh, ana dijadikan kuasa hukum ini. Kan gitu. Ya sudahlah. Nah, terus gimana? Antum? Ya sudahlah, kalau tolong. Jangan sampai nanti diproses ini ya. Kalau kamu kan biar diproses lah. Nah, ini bagus ada di situ. Ini contoh misalkan. Ya boleh. Ya kan, tetapi kalau sudah kasus
sudah keterkaitan dengan masalah apa itu sudah apa yang ada hubungan, semua boleh. Apakah itu ancamannya tinggi terkait dengan masalah ada menghilangkan nyawa, ya kan, apa ya, kalau memang itu tujuannya adalah dia ini boleh. Tetapi yang itu jarang terjadi, sangat jarang satu orang. Tetapi seperti satu lembaga, misalkan di satu payung, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, tapi dia di sana itu mempunyai cabang, namanya di situ Xavier Halim et Partner. Di sini adalah sebelahnya adalah Muhammad Alfiansyah Ansori and Partner gitu misalkan, ya boleh gitu ya, kira-kira. Minum dulu lah ya, minum dulu, haus ini. Maaf Pak, untuk waktu tersisa 3 menit lagi. 3 menit ya. Silakan yang mau bertanya, ini waktu masih ada sekitar 15-17. Masih ada waktu sekitar 13 atau 15 menit lah. Ana minum dulu. Ya. Pak Fadol, yang mau bertanya, nanti kamu putus dilanjutkan. Ayang, waktu 7 menit kita ini. Pak Fadol, Ana tak minum dulu. Ya. Fadol. Siapa yang menanya? Bagus, ini materi yang ditanya sudah dengan materi. Ayo. Siapa yang mau? Apa cukup? Kita cukupkan atau gimana Pak Ketua? Sayang masih ada waktu 12 menit, jangan. Pertanyaan seputar ini Pak, yang tadi disinggung tentang online itu Pak, belanja online. Nomor berapa? Saya 1152 Pak. 11. Ini ngajak nih 1152. Manarul Ikram. Ya. Iya Pak. Ya, apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya mohon maaf dulu sebelumnya Pak, mungkin kalau misalkan pertanyaan saya mungkin menyinggung Bapak sebagai ini Pak. Oh, orang lamus gila, seneng saya, harus disinggung. Ini top, main jempol. Kalau memang ini serang kalau perlu. Bukan Pak. Ya. Jadi begini Pak, kan ya. Tadi disinggung masalah tentang ini. Belanja online gitu Pak ya. Ada orang sudah belanja, sudah transfer, terus barang nggak dikirim gitu Pak. Ya. Nah banyak ini kawan-kawan yang kejadian seperti ini, misalkan belanja online, terus atau sebagai penjual misalkan Pak, sebagai penjual misalkan ada orang belanja pakai resi palsu gitu kan Pak. Intinya penipuan-penipuan semacam ini itu kadangan Pak, kami di kalangan orang-orang yang bisnis seperti ini, pas ketika kena penipuan seperti ini bingung ingin mengadu Pak, karena biasanya yang terjadi itu kalau kita ingin mengadukan hal ini ada biayanya Pak untuk ke kepolisian. Sedangkan misalkan biaya ini lebih besar ketimbang kerugian kita Pak. Makanya banyak kita lebih baik memendam kasus ini ketimbang kita melaporkannya gitu Pak. Tapi kalau dihitung-hitung rugi juga Pak. Nah, jadi solusinya bagaimana itu Pak? Apakah memang dari kepolisian itu sebenarnya ada peraturan biaya sekian untuk kasus gitu atau bagaimana Pak? Iya. Pertanyaannya sangat bagus. Ini sangat bagus. Ya, Ana apresiasi lah, berani nih, Manarul Ikram. Betul. Waduh, ini pertanyaannya ini.